Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit dan diganti oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Mana kok? Bentar, kita mencuri waktunya Grahito ini. Bismillah. Oke, untuk seluruh PL-PL terkasihku ya, aku ucapkan terima kasih atas segala apresiasi yang diberikan. Semoga selalu anti skip dan anti download, dan bila mana bersedia silahkan di share link-link kajiannya ya, linknya ya dari channel dakwah ini. Dan semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semua, sehingga tercatat kalian telah mengambil dalam syiar dakwah. Begitu juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Oke, dalam waktu yang singkat ini mampir ngombe kali ini kita melanjutkan kemarin tentang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi pendeta ini dalam khotbahnya itu, di video singkatnya itu dia menjelaskan duduk di sebelah kanan Allah itu adalah metafora ya. Ini pendeta nggak tahu, ini pendetanya pernah belajar bahasa nggak? Ini kan sebetulnya dia kenal sama aku dan dia pernah bikin video itu, Ustadz membongkar kebodohan Ustadz Subandi Sukoco atau gimana gitulah. Intinya dia bilang aku bodoh gitu. Karena apa? Aku membahas tentang bagaimana Israel itu dijajah oleh Yunani gitu ya. Terus ada yang komentar, terus biasalah combe-combenya pengikut-pengikutnya ikut menyerang. Israel itu dijajah apa? Mesir oleh Firaun, bukan Yunani, gini. Lu goblok. Sekarang ini kita kalau mau jujur, kita ini sedang dijajah. Negara kita ini kalau kita mau jujur sedang dijajah. Secara politik kita dijajah oleh Amerika. Amerika itu penguasa dunia. Secara ekonomi kita dijajah oleh Cina. Karena apa? Cina sekarang menguasai ekonomi dunia. Apakah mereka harus mengirimkan serdadunya ke sini? Kan enggak. Jadi diksi dijajah itu harus dipahami secara cerdas gitu loh. Maksudku kalau enggak tahu mbok ya tanya orang sudah kenal gitu loh. Kalau nulis di Facebook di YouTube membongkar kebodohan Ustadz Subandi Sukoco, itu maunya dia mau belajar saling asi, saling asah, saling asuh, atau mau menista, menghujat, menyerang pribadi. Yang mana sebetulnya dia mau? Jadi menurutku kalau aku jadi jamaahnya tak pensiunkan pendeta seperti ini, tidak level. Dia tidak memahami bahasa bahwa teks dan konteks itu harus dilihat. Yang namanya menjajah itu tidak serta-merta harus serdadunya dikirim dan hadir di sini. Kok dangkal banget kerangka berpikirnya. Pada saat itu Yunani itu seperti Amerika sekarang. Dia penguasa dunia. Kemudian dilanjutkan Romawi juga begitu. Aku banyak dikirimi WA teman-teman. Ada yang langsung, ada yang di inbox atau apa gitu lupa. Tolong dijawab Gus. Aku tenang aja nggak mau jawab. Kenapa? Pertanyaan bodoh itu dijawab juga kita ikut bodoh. Biarin saja. Makanya aku bilang, jadi jemaat itu juga harus cerdas. Dan aku semakin mendapatkan bukti ini orang memang nggak bisa berbahasa dengan benar ini pendeta ini. Kita lihat ya, dia akan mengatakan begini, bahwa duduk di sebelah kanan Allah itu harus dipahami secara metafora. Jadi jangan dipahami Yesus itu malas-malasan duduk di kursi malas di sampingnya Allah gitu. I'm agree, saya setuju itu. Aku dari kemarin, video kemarin, dan mohon maaf itu kurang bagus rekamannya ya. Semoga
kali ini bisa kita benahi. Kita ini sudah kembali pakai handphone yang biasa kita pakai, dan kemarin sudah aku jelaskan ada kesalahan teknis ya. Itu seharusnya ya dipahami seperti apa. Kalau dia bilang itu metafora, jangan dipahami secara harafiah. I agree, aku setuju, 100% setuju. Tapi aku juga mau tanya, bagaimana dalam satu kalimat itu boleh nggak dipahami separuhnya metafora, separuhnya harafiah? Karena itu dalam satu rangkaian. Aku bacakan di sini, kamu buka ya. Markus ayatnya ke-16, suratnya ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jelas itu teksnya, satu kalimat, satu rangkaian, satu ayat di Markus 16, 19. Ya, kalau duduk di sebelah kanan Allah itu dipahami secara metafora, lalu bagaimana tentang diksi sebelumnya, yaitu terangkatlah ia ke sorga? Itu dipahami secara apa? Mau lu pahami secara harafiah? Di mana lu belajar bahasa Indonesia? Dalam satu rangkaian menjadi aneh ketika separuh dipahami secara harafiah, separuhnya metafora. Ini namanya standar ganda yang nggak beres. Kerangka berpikir bahasanya nggak beres. Artinya, kalau mau dipahami secara metafora, maka semuanya harus dipahami secara metafora. Kalau mau dipahami secara harafiah, maka semuanya harus dipahami secara harafiah. Jangan demi mendukung dogma yang mau dia bangun dan mau dia pertahankan, maka terangkatlah ke sorga itu harus dipahami secara harafiah. Tapi lalu duduk di sebelah kanan Allah itu metafora. Ini belajar bahasa Indonesia di mana, Kak? Ya, itu satu rangkaian. Karena tidak mungkin duduk di sebelah kanan Allah kalau tidak terangkat ke surga. Bagaimana terangkat ke surganya dipahami secara harafiah, tapi duduk di sebelah kanan Allah dipahami secara metafora. Kalau aku jadi jemaatnya, kasih pangsiun dia, kasih surat pangsiun, cari pendeta yang lebih cerdas, yang berpikir secara rasional. Itu aja ya ngajinya, karena waktunya singkat. Itu ini Senin dia harus upacara, berangkat pagi ya. Oke. Ini besok akan kita kaji lagi. Banyak ini sebetulnya problem yang kita silakan tentang ayat ini kan. Aku sudah bilang sejak awal begitu. Ya. Oke. Kalau kamu setuju silahkan like, kamu tidak setuju dislike, cari tempat lain yang merasa nyaman untuk kamu ya. Jadi tinggalkan saja tempat ini ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya, aku doakan selamat menggapai rezeki. Semoga Allah memberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Pesanku ya, miliki Allah, miliki Islam, miliki Al-Quran ya, miliki Kanjeng Nabi, menjadi milikmu yang paling berharga yang kamu simpan dalam hati sanubarimu ya. Tetapi jangan lupa tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih iman yang lain. Itu dari aku ya. Semoga kita bisa tetap berinteraksi terhadap saudara-saudara kita yang beriman lain sebagai saudara, sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama manusia. Karena persaudaraan dalam Islam itu terikat oleh tiga. Ada persaudaraan dalam ikatan akidah, ada persaudaraan dalam ikatan sebangsa, dan ada persaudaraan dalam ikatan sesama makhluk Allah. Itu dari aku, dan jangan lupa aku juga mendoa dari kalian semuanya ya, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.